Nah, saya ingin bicara secara umum saja untuk merespon. Setidak-tidaknya kita bisa mendalami substansi dari pemilu, lalu kemudian terbawa pada situasi yang tadi dikeluhkan. Saya ingin bilang bahwa pemilu ini adalah hak. Pemilu ini adalah hak. Konteks formula hukum juga bilang setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat hukum, dia berhak untuk memilih dan dipilih. Lalu konteks hak ini, sadar atau tidak, kita semua sampai saat ini duduk di sini, kita sedang membangun keprihatinan. Sadar atau tidak, kita sedang membangun keprihatinan bahwa ada sesama saudara kita yang punya hak yang harus kita lontarkan kepedulian kita kepada mereka. Tapi begitu kita kembali tentang konteks hak, apakah yang bersangkutan merasa dia berhak atau tidak? Pernahkah dari Sabang sampai Merauke bicara tentang ini? Tidak pernah. Kenapa orang tidak pernah bicara tentang substansi hak yang menjadi motivasi utama yang bersangkutan untuk kemudian kita sama-sama pikirkan? Ini kan kita berpikir untuk dia yang belum tentu dia sadar bahwa dia punya hak. Ada kesadaran yang tumbuh adalah kesadaran politik oleh partai politik, oleh para caleg, yang karena koneksi kepentingan politik itulah dia kemudian mendorong sejumlah unsur supaya orang-orang ini harus jadi pemilih. Pada orang-orang yang kita maksudkan ini dia juga belum tentu merasa bahwa dia harus menggunakan haknya. Ini sisi lain yang perlu kita diskusikan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ketika kita mengukur tingkat partisipasi pemilih, jangan ada ruang kosong di situ. Bahwa pemilih benar-benar dia hendak menggunakan haknya secara sadar, bukan karena termobilisasi atas dasar motivasi kepentingan-kepentingan khusus para peserta pemilu, para caleg, atau siapapun yang berkoneksi langsung kepentingannya dengan orang-orang yang sedang mencari kekuasaan atas nama rakyat. Ini sisi lain yang perlu kita diskusikan juga, begitu. Supaya apa? Supaya jangan ada semacam diskriminalisasi, semacam ada kriminalisasi terselubung atas dasar kepentingan politik, menggiring saudara-saudara kita yang tidak paham apa-apa untuk boleh mencoblos demi kepentingan dia cari makan. Nah, ini yang harus kita lihat. Supaya apa? Program kegiatan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat itu direm-rem lah Pak Karel. Ingatkan teman Nelis, direm-rem lah. Apa gunanya partisipasi tinggi tapi jumlah itu hanya bisa mengandalkan kuantitas, tapi tidak ada kualitas yang mau kita capai dari peristiwa itu. Tetapi ada satu hal yang seperti ada siapa di belakang tadi? Suster Tresia itu hari ini. Itu sebenarnya sedang ada tumbuh kesadaran personal. Yang itu yang harus kita rawat, yang harus kita advokasi secara baik melalui kewajiban-kewajiban penyelenggara pemilu. Nah, ini hal yang pertama yang mau saya respon tentang substansi dari hak politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Hal kedua, tadi diceritakan ini kondisi di lingkungan TPS tidak ramah. Pengawas pemilu mesti memastikan ketidakramahan lingkungan itu jangan sampai berpotensi menghalangi orang menggunakan hak pilih. Kalau sampai itu terjadi, penjara di depan mata. Harus tegas Pak Karel. Baca undang-undang pemilu, itu pidana pemilu. Kalau ada fenomena yang ditimbulkan pertunjukan ketidakkeramahan bagi kaum disabilitas di dalam hal menggunakan hak pilih, itu ancaman pidana. Dan kalau mau sisi lain baik, demokrasi harus baik. Harus ada orang terpenjara oleh pengkhianatan terhadap demokrasi. Itu baru benar.
Oleh karena itu, para peserta yang saya hormati, kalau kondisi yang tadi dinikmati, suster juga pengelola panti, komunitas yang ada, laporkan kepada Bawaslu. Kalau menemukan kondisi seperti itu, bukan hanya pada saat hari H, tapi pada proses menuju pada hari H. Jika ada perilaku-perilaku yang tidak ramah, yang dinilai berpotensi untuk menghalang-halangi penggunaan hak pilih, laporkan. Dan jika laporan itu sudah masuk, Bawaslu tidak ambil pusing, kita DKPP mereka. Kita DKPP mereka. Saya kira begitu. Semua turun dulu, kayak tekan semua ini. Pak Moderator, terima kasih, saya kembali.